kabare sampean? Aku saiki lagi mlaku-mlaku nang Hollywood, ono lambange Hollywood. Iki nang Los Angeles, negara bagian California. Tapi aku gak ngajak Cak Su iki, tapi sik tak telepon ya dulur ya. Halo? Halo, siapa ini? Siapa ini? Cak? Nah, sok pura-pura gak ngerti Loh, sampean iki. sampean toh? Oh, sampean nang Hollywood toh? Heeh. Oh, Piye kabare sampean, Cak? Oh, sapi lah ra opo. Ki aku nek omah mergo nek nggon jowo wis adem ning. Dadi ya wis lah. Nang kene sumuk gak karu-karuan, Cak. Nonton Oh. mataharine mateng, srengenge ngono. Tapi udaranya juga lumayan enak ya, ini sejuk lah kira-kira. Oh, nek nggon Los Angeles kono ya, sekitarnya ya. Sampean ceritanya ngliput pemilu wingi ya. Dadi Ya. lah apa sampean teko kono barang pemilu? Memang rada unik sih, Cak. Kalau misalnya kita ngomong pemilu sampai di California, walaupun California itu negara bagian yang sangat biru, atau pendukungnya Partai Demokrat ya, Cak ya. Tapi di sini tuh kan pemilihnya itu bermacam-macam ya, Cak ya. Mulai dari warga Asia, warga kulit putih juga ada pastinya, warga kulit hitam. Dan memang kalau misalnya kita lihat di daerah pantai barat, itu emang rondok lebih telat dibandingkan pantai timur, kayak misalnya sampai di Virginia kono, Cak. Bener. Selisih waktu nih sampai 3 jaman toh ya? 3 jam lebih lambat ya, Cak ya. Bener. Lah ning emang pemilu ini emang terutama pilpres ini kan menarik banget ya. Dilihat dari partisipasinya itu emang dhuwur dibanding pemilu sakwingi ya. Emang taruhannya gede. Kanggone warga Amerika Serikat ini ya. Kayak misalkan warga muslim nek kene iki ono gerakan sampai ono gerakan ning, gerakan 1 juta warga muslim ben milih ceritane ngono. Oke, kita tonton aja ceritanya ya, dulur. Berbagai masjid di seluruh penjuru AS menjadi pusat kegiatan warga, termasuk diantaranya berfungsi meningkatkan kesadaran untuk ikut pemilu. Salah satunya Adams Center di Virginia, salah satu masjid terbesar di Amerika. Mereka memobilisasi warga di kawasan metropolitan Washington, D.C. Until the last weekend, until the election, we are calling people to vote early. We are making them realize that they will be able to add their voice to American democracy. Menurut jajak pendapat oleh Institute for Social Policy and Understanding, ada lebih dari 78% warga Muslim Amerika yang berhak untuk ikut pemilu telah mendaftar pada Pilpres tahun ini. Peningkatan signifikan dibandingkan partisipasi tahun 2016 yang hanya 60%. Within the American Muslim communities, there's lots of work being done on the ground in terms of get out the vote efforts, especially in key swing states such as Michigan and Florida. Michigan merupakan negara bagian penentu dengan lebih dari 270.000 pemilih Muslim, jumlah terbesar di sebuah negara bagian. Usama Siblani, penerbit Arab American News, situs dan koran populer di komunitas Muslim Michigan, menilai bahwa warga terbelah. Menurutnya, komunitas Muslim marah dengan kebijakan Presiden Trump yang melarang masuk pengunjung dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sesuatu yang dijanjikan oleh Joe Biden akan dihapus jika ia terpilih. Namun komunitas Muslim juga menghargai upaya pemerintahan Trump untuk memajukan keamanan dan mengurangi jumlah pasukan AS di Timur Tengah. We would like to have a conversation with the Trump administration. I believe that there are some issues that we're very interested in. I think that him not being a very hawkish on war in the region, that's very important to us. He has support, but it's not substantial. It's not that people are deciding between Joe Biden and Donald Trump. Oftentimes it's between Joe Biden and not voting. Dr. Abdul El Sayed, yang pernah mencalonkan diri sebagai gubernur Michigan tahun 2018, yakin warga Muslim bisa jadi penentu pada pemilu ini dan di masa depan. But the point that I always make to the community is that, you are voting for your own political power, right? As the proportion of Arab Americans voting and Muslim Americans voting in elections grows, it forces politicians to pay attention, because if they want those votes, that can mean the difference between victory and defeat. Diperkirakan lebih dari 3 juta warga Muslim Amerika Serikat memberikan suara pada Pilpres kali ini. Dari Michigan dan Virginia, VOA. Oh, ngono ya, wakeh ya berarti wong-wong sing milih, dan terutama untuk komunitas Muslim termasuk mereka itu yang
di Amerika Serikat itu jadi minoritas ya Cak ya? Minoritas, dan jumlahnya berkembang terus. Kebanyakan memang pendatang dari negara-negara Muslim. Nah, Dolar, kita masih punya cerita-cerita lain aku dari Los Angeles ya Cak ya, Iya. sampai ada tetap di Virginia. Tapi kita punya cerita lain, tapi sakwise sing siji. Tuh, semue. Tapi demi Cak Sum. Iki tepatnya sampe nek ndi saiki? Pas nek ndi saiki iki? Critakno koyo dilut kaya apa? Aku ning jerone Hollywood Sign. Wah. Sampean tahu ketemu nggak karo bintang Hollywood nek kono? Gak ono, gak ketok. Masih aku lek ketok pun aku gak ngerti wonge sing ndi. Lek misale lek ngono aku lek nyari di internet saiki bener wonge apa ora iki kok iki ono tanda lahire nang jidate atau nang ndi ngono lho, Cak. Mencari informasi aku tuh. Bener, sampean memang zaman era saiki dengan berseliweran nek media sosial informasi kuning. Itu memang kudu kudu sigap ya nanggapi berbagai informasi, endi sing hoax, endi sing rumor, endi duduk iku. Lah iku pas pemilu iki ya ngono kuwi wis. Wong Amerika sing masih wis berpendidikan atau luwih dhuwur ya mungkin ditimbang negara berkembang ngono ya. Tapi sing jenenge hoax, sejenenge rumor itu berseliweran ing media sosial dan berusaha mempengaruhi pemikiran atau pilihan politik warga Amerika ku ini. Sejak lama Presiden AS Donald Trump adalah pengguna aktif Twitter. Tapi selama kampanye Pilpres tahun ini, media sosial tersebut menempatkan peringatan pada sebagian cuitan Trump mengenai virus corona dan juga pemilihan lewat pos. Akun @teamtrump bahkan sempat diblokir karena mentweet artikel soal putra lawan Trump dalam Pilpres Joe Biden. Ada yang merespons positif langkah Twitter, ada yang menilainya sebagai sensor. Bukan hanya Twitter, Facebook juga membatasi pengunggahan artikel soal putra Biden. Begitu juga situs lain. YouTube yang dimiliki oleh Google kini membatasi konten terkait QAnon, kelompok pendukung teori konspirasi yang menurut YouTube bisa menganjurkan kekerasan di dunia nyata. Tapi mengapa perusahaan-perusahaan ini baru bertindak sekarang? The thing about the upcoming election, as a colleague put it, it's kind of like the disinformation Super Bowl. It's all eyes are on. We're looking for it to happen. We're anticipating that it's going to happen, and it's this big event. Sebelumnya, perusahaan media sosial cenderung membiarkan pembicaraan dan postingan lepas tanpa intervensi. Pilpres AS sebelumnya pada 2016 diwarnai begitu banyak kampanye misinformasi yang dilakukan lewat media sosial dan juga internet, melibatkan aktor-aktor di luar AS. Facebook, Twitter, dan perusahaan sejenis kini dituntut untuk berperan lebih proaktif dalam menekan penyebaran berita palsu. Dalam setahun ini, terutama menjelang Pilpres, Twitter, Facebook, Google, dan lain-lain lebih proaktif mencegah penyebaran berita palsu. I think that they need to accept that they have to be the ones to deal with these issues and not be able to be the enablers as they were previously. Sebagian politisi Partai Republik menilai aturan ini tidak adil diberlakukan dan cenderung membungkam suara konservatif. Tapi anggota Kongres dari kedua partai, Partai Republik dan Partai Demokrat, mempertimbangkan aturan yang membuat perusahaan medsos bertanggung jawab atas konten yang diunggah penggunanya ke mimbar daring tersebut. Unless you really want to kill Facebook and Twitter, there's no middle ground here. You either have a very small service or you're going to have to run the risk of having content that is disturbing, confusing, and that misinforms people. There's really just two choices, and Congress can't do much about it except try to destroy Twitter and Facebook. Analis mencatat selain regulasi perlu juga pertimbangan edukasi, pendidikan bagi calon pemilih, agar setiap berita yang dibaca online tidak langsung dipercaya. Demikian laporan tim VOA. Wow, tapi masih ngono ya Cak ya, aku lek nonton berita atau misalnya terutama konten-konten di sosial media sih sekarang, karena kan kita nggak pernah tahu siapa sing gawe konten-konten di sosial media iku, terus mari ngono tujuane opo ngono kan.
Mungkin sekarang memang kita harus lebih pinter-pinter dan lebih rajin, atau mungkin dicuekin aja, jadi nggak usah nonton semuanya. Loh, piye? Ora lho, saiki piye? Nek nggon tangane dhewe nek nggon handphone nih, nggone berarti yo didelok ngono lho, iki ono sing tiba-tiba mak keduduk lho iki beritanya nih. Oh, bener gak iki ya? Kadang-kadang urung ora dititik dhisik langsung di forward yang kanca-kancane. Kancane di forward lho, dadi yo berantai jenenge hoax, berita gak bener kuwi akhire iso ngono. Nah, nanti habis gini aku mau ngajak dulur sama Cak Su kita jalan-jalan dikit ya ke daerah pantai situ. Tapi setelah neseng sijiki. Dulur, saiki aku neng sing jenenge Venice Beach atau Pantai Venice sing ono ndek bagian barat Los Angeles. Nah, itu perbatannya sarane kono iku sing jenenge Samudra Pasifik. Jadi memang ini tuh daerah turis, biasanya didatengin wong-wong kanggo wisata, terus main air ndek pantai. Terus ono toko-toko pisan sing jual macam-macam aksesoris pantai-pantai ngono lah, dulur. Memang di sini tuh salah satu pusat tempat yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat, terutama di Los Angeles di pantai barat itu memang daerah ini. Nah, di daerah sini saiki iki ya perkara mergo ono corona iku dadi rondo dikit ya pengunjungnya, biasanya ku luwih akeh dari iki dulur. Biasa apalagi kalau misalnya di zaman-zaman yang liburan terus mereka semua pengen wisata. Nah, salah satu wisata alam yang banyak dikunjungi di Amerika Serikat dan di Los Angeles karena udaranya enak yaitu neng pantai iki. Nah, misalnya sampean nonton di daerah-daerah iki sing didol iku ya macam-macam, ono souvenir-souvenir asli dari daerah sini, terus ada juga apa ya? Gift shop, toko oleh-oleh iku ya akeh nang kene. Ngomong-ngomong pemilu di Amerika Serikat dan terutama di daerah pantai barat di Los Angeles ini dulur, komunitas diasporanya itu banyak, komunitas dari negara-negara lain itu juga banyak, dan mereka berkumpul di sini. Dan pantai barat ini memang salah satu tempat di mana banyak orang-orang Asia yang tinggal di sini. Nah, kita mau nonton beberapa reaksi dari para pemilih diaspora Indonesia sing ono neng Los Angeles. Ditonton aja dulur. Pemirsa, saat ini sehari setelah malam pemilu sudah berlangsung, saya berada di Los Angeles, California dan bertemu dengan dua diaspora Indonesia yang punya pandangan berbeda pada Pilpres 2020 kali ini. Saya akan ajak Anda untuk bertemu keduanya. Pertama di sebelah saya ada Pak Buce. Halo, apa kabar? Jadi Pak Buce ini adalah pendukung dari Joe Biden ya Pak ya? Ya, begitulah ya. Dan juga pendukung dari Partai Demokrat, begitu? Ya, untuk saat ini pribadi saya ya, pribadi saya. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya ada Pak Andi yang adalah pendukung dari Donald Trump. Saya pilih Donald Trump ini kali. Oke, sebelumnya juga pendukung dari Partai Republik, Pak? Saya always vote for Republican. Ya. Kemarin malam waktu menunggu hasil-hasil pemilu ini, detik-detik pemilu, Bapak lagi ngapain aja? Lagi ya nonton TV, jadi ngelihat TV itu melekat sampai sekarang, jadi saya hafal tuh peta Amerika bagaimana semuanya, merah, biru, segala macam. Deg-degan nggak menantikan hasil ini? Deg-degan sih, ya. Jadi kayak nonton suspense movie. Tadi malam saya tunggu sampai setengah 11, saya ngantuk, saya tinggal tidur. Saya harap jam 4 pagi sudah ada hasil. Saya bangun, ternyata masih belum. Ini yang menarik ya pemirsa, kalau misalnya selama ini digambarkan bahwa pendukung Trump dan pendukung Biden itu adalah dua kubu yang berbeda dan tidak bisa berteman, tapi kedua orang ini di samping saya ini sebenarnya adalah teman, begitu ya. Dan sudah berapa lama berteman? Kita 2 tahun ya, Di ya. 2 tahun ya. Oke, 2 tahun berteman. Dan apakah pemilu kali ini akan mengubah pertemanan Bapak sekalian? Saya rasa sih enggak sih. Kita tetap mencintai Buce, mudah-mudahan mencintai Andi dan Semi. Dan saya mencintai Andi dan Semi. Kita sama-sama orang Indonesia di sini di negara perantauan. Jadi teman tidak banyak, punya teman satu itu udah beruntung.
Ya, sama. Saya kira juga begitu. Adalah bagi saya ini adalah teman-teman baik saya. Walaupun kayaknya kita sedikit tidak sepaham ya di media massa, tapi besoknya kan kita baru makan sama-sama. Nah, itu pemirsa cerita atau kisah dari diaspora di Amerika Serikat pasca pemilu. Walaupun mereka punya pendapat yang berbeda, namun mereka tetap bisa tetap raket ya hubungannya ya, tetap harmonis. Dari laporan kami dari Los Angeles, California, saya Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, VOA. Nah, iku dulur, reaksine wong-wong sing wis milih ya. Biasanya ya memang mereka sangat lega, terutama di Amerika Serikat tahun ini. Iku rondo, apa jenenge lek misalnya Cak Su ngomong iku polarisasi. Jadi wong sing belani Partai Republik karo sing belani Partai Demokrat iku bener-bener beda. Lan gontok-gontokan biasanya nang internet atau lek misalnya ngobrol karo koncone iku udah dimusuhan. Nah, tapi setelah pemilu ini diharapkan semuanya bisa bersatu kembali dan membangun negaranya kembali supaya tetap aman dan sentosa. Wow. Nah, habis ini kita gabung lagi sama Cak Su untuk belajar bahasa Inggris, tapi setelahnya sing siji iki. Nah, Ning, aman nek aman situasi. Aman sejauh ini, walaupun kita sempat tadi lihat di beberapa daerah terutama Beverly Hills itu toko-toko itu dipalangi papan ngono lho jendelane, Cak. Padha karo nek daerah sejumlah toko nek Washington DC terus nek New York lan nek kutha-kutha gede liyane kan ono sing wis siap-siap mergo lek mengantisipasi ono kerusuhan. Ternyata kan kita aman-aman ae Ning ya. Sejauh ini sih ya. Nah, malangi kaca itu jenenge bahasa Inggris apa ya? Malangi kaca karo kayu karo ngono kuwi. Heeh. Yo apa ya? Boarded up. Oh, ngono cerita nek kene ya. Dan dipapani. Itu pengalaman wingi ya karena kerusuhan pas demo-demo wingi ya. Demo-demo. Iya, kerusuhan karena kekerasan polisi wingi kan padha dipalangi ngono akhirnya sebar kuwi kan. Nah, kita daripada bengong, mending kita belajar English in a minute dulu ya, Cak. Yuk. Welcome to English in a Minute. Bending over backwards is not easy. The person doing the stretching must be in very good shape. Bend over backwards. So, are Anna and Jonathan talking about some strange new exercise? I heard your local representative, your neighbor Connie, is seeking re-election. Are you planning to vote for her? Not at all. The last time she ran for office, I bent over backwards for her, raised money, wrote speeches, and she didn't even thank me. As we said, bending over backwards is physically hard. So when you bend over backwards for another person, you do a lot of hard work for them. You do more than what is expected of you. And that's English in a minute. Nah, setelah berbulan-bulan nganggo berbagai ramalan-ramalan, ya toh. Nganggo statistik, jajak pendapat, ramalan dukun barang mungkin dikerahne mbok ora ngerti aku pokoknya. Dari yang ilmiah sampai yang klinik. Oh, klinik juga mungkin sebagian wong ya, bedek-bedek nek endi sapa sing jadi presiden, ngono. Lah memang yo jenenge berbagai ramalan-ramalan ki ono sing tepat, ono sing meleset, tapi yang jelas wis ono presidennya ngono ning ya. Jadi ndak ngerti terserah warga Amerika nanti bagaimana menerimanya. Yang jelas Pilpres wis rampung gitu. Terus seperti tadi yang kita sempat ngobrol sama beberapa diaspora Indonesia di Los Angeles juga ya, Cak ya. Yang mereka harapkan memang selalu adalah persatuan negaranya ya. Jadi selama beberapa tahun belakangan itu memang merasa kayak loh kok aku jadi tukaran ya karo koncoku gara-gara pilihan presidennya ku beda, partai politiknya beda ngono. Sampai nek misalnya di Facebook iki so biyen iku koncoan apik ngono ya. Baru ngono sing jenenge pemilu madeg terus tukaran, terus unfriend, gak dijadi tok kanca maneh.
antar di dalam keluarga pun juga terpecah gara-gara pilihan presiden itu, pilihan pilpres itu nih. Padahal kan pilpres itu sesaat ya Cak ya. Sesaat, tapi kan yang jelas kan ini nih, pemilu atau pemenang ya siapapun yang menang kan ada konsekuensi. Nah kuilah masalahnya kan. Dan kadang-kadang nanti kebijaksanaannya itu mempengaruhi masing-masing orang mungkin berbeda ya. Jadi makanya kadang-kadang ya ngotot tenanan, mereka mungkin taruhannya kan kepentingan mereka gitu toh. Iya, jadi berat. Padahal ya dibawa santai aja. Kalau misalnya jadi presidennya ngasih duit apa ora, ya belum tentu. Cuman namanya politik itu kan melibatkan emosi, melibatkan kolektivitas. Pokoknya campur aduk lah. Uangnya dari akhir kadang-kadang meskipun setelah rampung mungkin mikir, oh iya lah apa aku kok sampai ngotot kok ngono. Kadang-kadang ngono juga. Iya, nah dulur sudah 30 menit kami menemani sampean mulai saat aku dari Los Angeles ya Cak ya. Sampean di Virginia. Pengen pitakon utawa kritik, saran, sungkan kirim nang email warung@voanews.com utawa nang Facebook. Dengan kata kunci warung VOA. Dulur, nah, aku dari Los Angeles. Sampai ke Los Angeles ya, aku toko Arlington, Virginia, nyumpamit dulur, ketemu maneh minggu ngarep yo.